Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Hardianti Agustin dengan NIM 23030550214. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi yang ditugaskan oleh dosen mengenai jaring-jaring sebab akibat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sebuah topik pembahasan yang akan kita bahas. Pertama itu adalah definisi sebab akibat, yang kedua faktor yang terlibat, ketiga keuntungan penerapan jaring-jaring sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari, keempat jaring-jaring sebab akibat, dan kelima adalah contoh kasus dari sebab akibat. Nah, selanjutnya adalah definisi sebab dan akibat. Apa itu sebab dan apa itu akibat? Jadi, sebab adalah suatu faktor atau peristiwa serta tindakan yang memicu atau menjadi alasan terjadinya sesuatu. Sedangkan akibat adalah hasil, dampak, dan konsekuensi karena adanya sebab yang terjadi. Teori sebab akibat menurut McMahon dan Fak pada tahun 1970 yang dimana menekankan bahwa suatu sebab akibat juga sering disebut dengan konsep multifaktoral, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor biologis yang dimana di dalamnya menyangkut mengenai genetik, yaitu gen, fisiologi, yaitu fungsi organ tubuh dan sistem kekebalan tubuh, dan mikroorganisme yaitu bakteri, virus, dan radiasi. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana di dalamnya juga menyangkut mengenai soal fisik yaitu udara, air, tanah, dan radiasi. Yang kedua adalah kimia, yaitu polutan serta bahan kimia berbahaya lainnya, dan yang ketiga sosial, di mana kondisi sosial ekonomi atau aktivitas layanan kesehatan. Faktor yang terakhir adalah faktor perilaku, di mana di dalam faktor perilaku ini menyangkut mengenai gaya hidup pada seseorang, termasuk pola makan dan aktivitas fisik, serta perilaku kesehatan seperti menjaga kebersihan. Ternyata pada teori jaring-jaring sebab akibat ini memiliki keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada kesehatan pribadi, membantu dalam hidup sehat. Ya betul, membantu kita untuk memilih pilihan gaya hidup sehari-hari untuk lebih sehat. Yang kedua, pada kesehatan masyarakat, di mana digunakan untuk merancang program kesehatan masyarakat yang efektif. Yang ketiga adalah penelitian medis, di mana membantu para ilmuwan dalam mengidentifikasi faktor resiko dan mengembangkan pengobatan yang lebih baik. Nah, jaring-jaring sebab akibat ini ternyata bisa dikatakan sebagai penyakit yang terjadi karena hubungan rumit dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik memperkuat maupun melemahkan. Nah, inilah dia jaring-jaring sebab akibat terjadinya suatu penyakit. Nah, menurut model jaring-jaring ini, perubahan dari salah satu faktor yang mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Jadi, penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Nah, sekarang kita sampai pada contoh kasus. Di sini saya mengambil atau mengangkat contoh kasus mengenai kurang gizi. Seperti yang kita lihat di sini, ternyata faktor yang menyebabkan penyakit gizi kurang ini bukan hanya satu, melainkan terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ialah mengkonsumsi makanan yang tidak memadai. Nah, mengkonsumsi makanan yang tidak memadai ini termasuk ke dalam kategori host. Dan yang kedua adalah pengetahuan mengenai gizi baik itu kurang ataupun rendah. Ini juga termasuk ke dalam kategori host ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ini termasuk ke dalam kategori lingkungan. Keempat adalah daya beli rendah, juga termasuk ke dalam lingkungan. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai, ini termasuk ke dalam faktor lingkungan juga. Dan yang terakhir, angka kemiskinan juga merupakan faktor penyebab gizi kurang. Ini termasuk ke dalam kategori lingkungan juga. Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya bagaimana sih cara pencegahannya.
Nah, ketika kita menghadapi suatu kasus sebab akibat yang saling berkaitan, kita memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk menemukan sebuah solusi yang efektif. Seperti halnya, kita harus mengidentifikasi serta memprioritaskan penyebab utama dari sebuah penyakit tersebut. Nah, meskipun terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi, tetapi kita harus mencari faktor yang paling signifikan. Karena fokus pada penyebab yang memiliki dampak terbesar adalah sebuah solusi yang mungkin bisa berhasil dari segi solusi dan lainnya. Demikianlah presentasi saya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, termasuk saya sendiri. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.